Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Panceg News, di mana hari ini tepatnya tanggal 20 Juni 2026 saya nemuin Pak Anton SH di kediamannya. Selamat sore Kang Anton. Sore juga Kang Anton. Makin gemuk Kang Anton. Ini lagi program diet ya, ini. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Begini Pak Anton, kebetulan kan kita selalu update ya dengan pemberitaan. Makanya saya pengen seperti apa sih Panceg News pengen tahu terkait akan pemberitaan yang sangat luar biasa lah. Desa Ciluluk ya Pak Anton. Kebetulan juga kediamannya Pak Anton. Seperti apa Pak Anton sebenarnya dengan pemberitaan yang ada di media-media saya lihat terkait akan Desa Ciluluk, pemerintahan Ciluluk terkait Kades seperti apa? Baik, mungkin saya ngobrol dari ini dulu ya, dari kronologis ya. Ya, kronologis. Ya, kebetulan saya tanggal 9 Juni 2006 sekira jam 17.30 saya posting pemberitaan terkait dugaan penyimpangan oknum PAW Kades Desa Ciluluk. Mungkin saya share ke status, mungkin setelah itu sekitar 17.51 mau maghrib ya. Tiba-tiba oknum PAW Kades Ciluluk tersebut menelpon saya, namun dari pihak teleponnya itu seolah nada maki-maki sambil menyampaikan kata yang tidak enak lah gitu, tidak pantas. Karena kenapa? Karena beliau ini adalah pejabat publik dan harusnya kan ketika saya nge-share berita itu kan dicermati dulu atau diajak ngobrol lah gitu kan, duduk bareng. Tapi ini seolah-olah kebakaran jenggot gitu kan, kebakaran jenggot. Klarifikasinya seperti apa? Gitu, seolah kebakaran jenggot. Nah setelah itu karena berhubung itu kan kita mah cuman share aja ya, dapat dari sebelah. Dan gini aja, untuk sekarang kan kita tinggal buka Google aja itu kan ada. Kebetulan saya iseng-iseng buka Google terkait Tipikor Kades Ciluluk. Saya nge-share itu gitu. Sudah ada ya? Sudah ada. Itu sejak tanggal 11 November 2004, terus muncul lagi November 2025, Oktober 2025. Artinya gini lah, Ketua, itu kan bukan rilisan atau share status Ketua itu yang Ketua bikin sesuai konten, tapi melanjutkan dari Google tersebut. Untuk tujuan Ketua itu supaya beliau itu, oknum tersebut itu, kebetulan desa Ketua juga di sini, supaya mengetahui. Itu mungkin intinya Ketua ya. Oke Ketua, sebentar Ketua, itu sampai saat ini seperti apa itu Ketua? Tanggapannya, responnya seperti apa? Setelah itu kan karena berhubung ada nada tantangan ya, setelah itu kami pun melanjutkan kepada rekan-rekan yang nge-share tersebut, silakan saja untuk kalau benar punya bukti untuk laporkan sesuai apa yang disarankan atau bukan disarankan sih, seperti yang dikatakan di tantangan rekaman beliau waktu nelpon saya dengan bahasa penjarakan WA ini. Oh gitu. Yang tadi posisinya soalnya kan menantang ya, kebetulan rekan-rekan mungkin langsung buka laporan lapdu ke Kejari. Ya, kebetulan Ketua juga kan di NKRI, kita memang punya kewajiban juga untuk memonitoring seperti apa, dan mungkin menghargai ya, intinya kita juga punya kode etik yang mesti dijaga. Nah begini Ketua, sampai saat ini sudah sejauh mana itu Ketua di Tipikor? Kebetulan itu kan
kita hanya posisinya bukan kita ya temuannya Iya, ya, temuannya karena banyak. rekan-rekan juga gitu. Jadi sejauh ini kita nggak tahu ya, karena untuk kami lembaga lestari NKRI kita baru mau laporan, Iya. mau laporan. Kita lagi mempersiapkan Sesuai mungkin, data yang didapat ya, Ketua. mungkin esok lusa kita buka laporan khusus lestari NKRI. Iya. Karena kalau untuk yang lembaga lain kita juga nggak tahu nih betul laporannya apa, yang laporkannya apa gitu kan. Itu Kang Ujang. Sebelum kejadian sampai sejauh ini, apa di benak ketua? Kebetulan secara ini kan ketua warga desa Ciritu. Kalau memang dari awalnya respon atau penerimaannya oknum tersebut tidak yang apa yang barusan ketua ceritakan sama kami dari Panceg News, apa sih sebenarnya keinginan ketua itu sebenarnya harusnya seperti apa gitu? Sebenarnya gini ya, Ya. kebetulan sebenarnya simple ya. Kalau misalkan waktu kita share itu, kalau posisinya ya tadi ya dengan tenang, klarifikasi, jangan sampai seolah-olah emosi. Tanggapannya jadi tanggapan personal ya. Tanggapannya Ketua? personal, Iya, betul. gitu kan. Apalagi ada kata-kata bahasa dukungan atau apa, itu kan kita murni pure Kita belum itu, melihat Ketua. juga belum. Cuman mungkin tahu lah, terbawa kayaknya seperti yang tadi saya sampaikan, ada bahasa-bahasa yang nggak enak lah kepada saya. Dan saya pun saat itu dari tanggal 10 sampai sekarang menunggu kata maaf kepada saya, dan saya pun udah menyampaikan ke Babinkamtibmas, barangkali bisa menyampaikan, saya welcome. Iya. Tetap kita ketika ada orang yang minta maaf saya akan maafkan gitu. Tapi kan ini udah viral, mungkin ya maafkannya cara gimana gitu. Tapi untuk masalah pelaporan, karena dia seolah-olah beliau ini nantang ya, Itu ya, kan ada beberapa kita lembaga ya tetap, Ketua iya, ya. ada Itu beberapa punya hak ya, punya hak juga, gitu ya, kan. betul. Nanti kalau benar nggak bersalah atau kan ini kita tinggal beliau ini membuktikan nanti pertanyaan penyidik gitu kan. Iya. Karena untuk ranah masalah dugaan tentang tindak pidana korupsi itu kan udah terjadi, udah terjadi laporan ya ke Kejari gitu. Dan saya mungkin bersama Laskar NKRI akan melaporkan juga, mungkin kami akan ke Tipikor Polres Subang dengan yang punyai data kami gitu Kang. Mohon maaf Ketua, ada perbedaan enggak dengan pemberitaan yang sudah beredar dengan temuan NKRI? Ada temuan baru enggak? Sebenarnya kalau temuan baru ada ya. Iya. Dan saya pun ini baru dugaan ya. Kalau LPG kita udah mendapatkan dari tahun 2024 sampai 2026 udah ada. Makanya nanti ketika ada unsur pidana terkait dugaan korupsi, mungkin pengembangan nanti pihak penyidik Tipikor. Tapi ada juga isu desas-desus dari warga masyarakat terkait isu-isu tentang pungutan liar. Ketika ada pembangunan kandang ayam, info kita udah telusuri sebagian. Kandang ayam yang ada di wilayah Desa Ciluluk. Info diminta. Ada terindikasi itu ya? Ada. Terus ada perusahaan-perusahaannya kecil seperti WIPI juga, gitu kan. Itu ada juga diminta, maaf saya sebutkan ya. Iya. Ketika pemasangan tiang atau apa itu diminta 5 juta. Per apa itu? Itu waktu pemasangan aja. Pemasangan. Dan per tahun juga. Oh, uang awal. Uang awal. Koordinasian awal gitu ya. Dan Ketua? minta juga untuk posisinya per tahun dibayarkan tiap Agustus. Kalau kami untuk bukti tersebut udah ada, Ya. foto dokumen apa-apanya di kita. Cuman ya tadi untuk pelaporan selanjutnya mungkin nanti kita juga koordinasi dengan pihak penyidik Tipikor, gitu kan? Iya. Begini Ketua, kebetulan kami dari Panceg News banyak melihat pemberitaan terkait akan pemerintahan desa Ciluluk. Oknum tersebut untuk temuan-temuan yang baru, mungkin itu sudah nanti temuannya Iya. NKRI ya Ketua. temuan Kebetulan kita. Ketua sebagai Ketua DPD NKRI. Nah, berarti ini menambahkan permasalahan yang sudah mencuat pemberitaan yang ada. Betul. Itu ya Ketua Iya, ya. betul.
mungkin ada tambahan dari ketua, harapan ketua itu ekspektasinya seperti apa sih sebenarnya untuk oknum desa Ciruluk? Ya mungkin posisinya gini sih, menarik kesimpulan dari sini. Iya. Kenapa saya ini sebenarnya ke desa-desa lain juga bisa ditanya ya, Iya. Bisa dicek lah. Untuk saya pimpin Laskar NKRI pernah kan nama Secara saya, monitoringnya secara seperti monitoring, apa? pernah nggak kita ngutik-ngutik desa Iya, gitu kan, apalagi ini desa sendiri gitu, kami belum pernah mengutik-ngutik permasalahan desa. Namun karena mungkin beliau posisi udah ke saya nuduh yang enggak terkait dengan cara kesalahan penerimaannya itu, yang salah ya? yang salah ya, mungkin ya kami juga seolah apalagi ditantang ya, soalnya tertantang ya kami mengikuti gitu kan. Apa tanggapan ketua ketika memang di rekaman itu ya ada bahasa di telepon itu, by telepon itu ada bahasa kasar secara personal lah gitu. Menurut ketua itu kan ada bahasa kata Sunda menaun ketua sia. Iya. Nah, itu dimaafkan nggak oleh ketua? Kalau untuk pribadi ya, karena posisi ya tadi ya, kalau benar-benar ikhlas, itikat baik untuk meminta maaf, ya saya akan maafkan. Tapi tetap kenapa saya di situ, karena merasa saya seumur umur kan dari kecil sampai sekarang belum ada yang berani bilang kata sia ya sampai sekarang. Tapi ini oleh oknum PAW ya, ini PAW karena sebelumnya itu adalah kades tersebut kan meninggal, Kan ini ya. PAW. Mohon maaf ketua. Kan nyerangnya ketua itu bukan menyerang, Iya. artinya bukan menyerang dengan permasalahan secara personal, Iya. secara pribadi. Betul. Artinya apa yang menjadi pemberitaan ketua munculkan itu untuk diketahui nanti seperti apa, yuk Iya. kita ngobrol, kita atasi apakah seperti apa. Iya. Ketika memang ketua juga sudah artinya menjalankan sebagai ketua DPD NKRI di Kabupaten Subang ini ada kode etik yang mesti dijaga. Fungsi dan tugas ketua juga. Tapi kan minimal ketika tidak menyerang secara personal, mungkin itu ya ketua. Iya. Menurut ketua. Ya kedua juga kan tadi Kang, Iya. ketika ini kan oknum PAW tersebut kan adalah pejabat publik. Betul. Harusnya kan etika Memberikan itu contoh juga. harus memberikan contoh ya. Apalagi misalkan kan secara usia juga dengan kami jauh ya. Iya. Karena mereka beliau ini adalah adik kelas lah, adik kelas. Iya. Jadi secara usia juga mungkin attitude gimana antara bawah bukan bawah ya namanya, usia yang Iya. lebih muda ke yang tua itu attitude-nya gimana. Iya. Kasarama kan saya Sundara mah Kang bahasa mah teu meli. Betul. Bener ke. Iya. Ada bahasa goreng ku bahasa gitu kan, tapi Jaga lah ya. seolah-olah mentang-mentang punya jabatan gitu kan. Ya ke saya ya bilang gitu kan. Ya saya merasa nggak enak kan. Sampai sekarang pun saya masih menunggu sebenarnya ketika dia atau beliau mau meminta maaf silahkan gitu. Tetapi mungkin karena ini udah viral ya Kang ya, mungkin ya videonya juga. Tapi kan harus viralnya video. secara data Data. permasalahan di pemerintahan Betul. ya. Menjalankan pemerintahan di desa Ciruluk. Betul. Mungkin itu saja Siap, ketua. siap. Barangkali ketua istirahat. Nanti mohon maaf nih, selanjutnya mungkin Pak Tegius nanti pengen lebih jauh lagi memperdalam Siap. seperti apa perkembangannya nanti. Oke, terima kasih Siap, ketua. siap, Kang Ujang, Oke, siap, iya. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.